anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, dan masih pada pembelajaran 1. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini kalian akan dapat mengetahui organ gerak hewan dan manusia, serta kalian akan dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada suatu bacaan. Sebelum lanjut ke materi, kalian perhatikan video berikut ya. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa hewan bergerak dengan berbagai cara. Misalnya, kuda bergerak dengan cara berlari, ikan bergerak dengan cara berenang, dan kelinci bergerak dengan cara melompat. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak dapat diartikan berpindah posisi atau berpindah tempat sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak jika ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh dari tubuhnya. Gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Pada hewan dan manusia memiliki kesamaan organ gerak. Ada dua macam alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dalam melakukan pergerakan, kedua alat gerak ini akan bekerja sama, membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak hebat, tahukah kalian kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Ya, betul, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang-tulang pada hewan dan manusia akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Meskipun demikian, tulang mempunyai peranan yang penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Anak-anak hebat, demikian tadi penjelasan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Berikut penjelasannya. Tahukah kalian apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok. Pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang menjadi ide pokok. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf atau deduktif, di tengah paragraf atau ineratif, di akhir paragraf atau induktif. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan tersebut. Teks bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Pada paragraf pertama, inti paragraf terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf pertama ialah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang dari ide pokok. Anak-anak, setelah tadi kita belajar, tentu kalian sudah mengetahui apa saja organ gerak yang ada pada hewan dan manusia, serta kalian sudah mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas yang ada di buku siswa, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat mengerjakan.